Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya April Dawidi dengan NPM 213507064 kelas pengantar studi demokrasi C akan memberikan materi mengenai perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Materi yang akan saya paparkan merupakan hasil rangkuman dari osf.io dan tirto.id. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen. Sementara itu, menteri memiliki tanggung jawab terhadap presiden karena kedudukan presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, melainkan juga sebagai kepala negara. Konsep sistem presidensial tidak dapat terlepas dari trias politika yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Rika Anissa dalam artikel Sistem Presidensial Indonesia yang termuat di jurnal Cosmoglof menyebutkan, sistem presidensial memisahkan kekuasaan menjadi 3 bagian alias trias politika, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki peran dan wewenangnya. Sejalan dengan itu, Rusadi Kanta Prawira dalam Sistem Politik Indonesia suatu model pengantar menuliskan bahwa trias politika yang dimaksud John Locke dan Montesquieu menyangkut 3 hal, yakni legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang, eksekutif sebagai lembaga pelaksana undang-undang, dan yudikatif sebagai pengadil para pelanggar undang-undang. Menurut laporan penelitian Martin Simangunsong, pemisahan kekuasaan tersebut bertujuan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan negara yang dinamis. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara memiliki peran yang sangat penting. Pada sistem ini, rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut campur dalam urusan politik maupun boleh membuat partai. Selain itu, para anggota kabinet pun diperbolehkan untuk mengkritik pemerintah apabila tidak setuju dengan sesuatu. Dalam sistem parlementer, lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap parlemen. Parlemen memiliki kewenangan dan kekuasaan yang besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Salah satu ciri sistem parlementer adalah anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilu. Selain itu, kabinet atau pemerintah terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Cikal bakal sistem parlementer terlacak pada zaman peradaban Yunani kuno, tepatnya pada Polis Athena. Di sana, pembuatan keputusan mengenai masalah masyarakat dan kehidupan kota dilakukan dengan musyawarah atau mencari suara terbanyak. Di Indonesia, Muhammad Hatta mengamini bahwa sistem dengan memperhatikan suara masyarakat dibutuhkan untuk penyelesaian masalah negara. Ada beberapa perbedaan mengenai sistem presidensial dan parlementer yang secara umum diklasifikasikan sebagai berikut. Dalam sistem presidensial, kepala negara dan pemerintahan keduanya dipegang oleh presiden, sedangkan sistem parlementer memiliki presiden, raja, dan sultan sebagai kepala negara, serta perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan presidensial, kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sementara itu, pada sistem parlementer, perdana menteri atau kepala pemerintahan dipilih dengan cara ditunjuk secara langsung oleh anggota parlemen untuk melaksanakan tugas eksekutif. Pemilihan umum dilakukan oleh rakyat hanya untuk memilih anggota parlemen saja. Dalam sistem presidensial, masa jabatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sudah memiliki undang-undang yang jelas, sedangkan dalam sistem parlementer, masa jabatan perdana menteri tidak menentu atau tergantung parlemen.
Dalam sistem presidensial, mengizinkan eksekutif dan legislatif berjalan sejajar atau tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Sedangkan dalam sistem parlementer, eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen atau legislatif. Dalam sistem presidensial, tidak ada yang namanya lembaga supremasi tertinggi. Meskipun begitu, ada supremasi konstitusi yang sangat menjunjung kedaulatan rakyat. Dengan begitu, antar lembaga pemerintahan memiliki wewenang untuk saling mengawasi satu sama lain untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, dalam sistem parlementer masih ada lembaga supremasi tertinggi yaitu parlemen, di mana lembaga tersebut memiliki kekuasaan besar baik sebagai badan perwakilan atau badan legislatif. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan mengenai kelebihan serta kekurangan baik sistem presidensial maupun sistem parlementer. Kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif cenderung stabil karena tidak bergantung kepada parlemen. Periode masa jabatan jelas dan sesuai karena telah ditentukan dalam undang-undang negara. Pelaksanaan pemilihan umum tidak berganti-ganti jangka waktunya. Program kerja yang dicanangkan oleh kabinet menyesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan. Lembaga legislatif tidak dijadikan kaderisasi eksekutif karena bisa dijabat oleh orang-orang luar maupun anggota parlemen. Kekuasaan mutlak lembaga eksekutif dapat terjadi apabila tidak adanya pengawasan dari lembaga legislatif. Sistem pertanggungjawaban presiden cenderung kurang jelas. Kebijakan umum yang dihasilkan dari musyawarah eksekutif dan legislatif terkadang kurang memuaskan. Waktu yang cenderung sangat panjang untuk membuat suatu keputusan. Pembuatan kebijakan cenderung memakan waktu yang cepat karena baik eksekutif maupun legislatif berasal dari satu bagian partai. Pelaksanaan tanggung jawab dan pembuatan kebijakan terukur jelas. Pengawasan parlemen terhadap kabinet ketat sehingga mengurangi potensi terjadinya kesalahan pelaksanaan pemerintahan. Jabatan kuasa eksekutif bergantung kepada parlemen sehingga memungkinkan suatu waktu dijatuhkan oleh parlemen. Periode pemerintahan eksekutif tidak selalu berjalan sesuai, tergantung suara dari parlemen. Waktu pelaksanaan pemilu selalu berubah-ubah. Eksekutif berpotensi mengendalikan parlemen ketika pendukung atau teman partainya banyak menjadi anggota parlemen. Parlemen dijadikan wadah kaderisasi bagi para calon eksekutif. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.